Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil dengan NIM 333030220060. Program Studi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mengambil tema tentang Perpu Cipta Kerja yang telah diresmikan oleh DPR. Langsung saja. Telah beredar berita bahwa DPR resmi mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja atau Perpu Cipta Kerja. Pengesahan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra, terutama perbedaan pendapat antara pemerintah dan pihak buruh. Di satu sisi, pemerintah mengklaim buruh akan mendapatkan banyak sekali manfaat dari penerapan UU Cipta Kerja tersebut. Tapi sebaliknya, para buruh menganggap banyak isi Undang-Undang Cipta Kerja itu yang merugikan mereka. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh saja, dikutip dari beberapa sumber di sosial media. Berikut keuntungan UU Cipta Kerja bagi buruh versi pemerintah. Yang pertama, jaminan kehilangan pekerjaan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hertanto mengatakan UU Cipta Kerja sesuai dengan kerangka pasal 4 dan pasal 18 Undang-Undang Dasar Nomor tahun 1945 terkait perlindungan dan kepastian hak-hak pekerjaan buruh. Menurutnya, program jaminan kehilangan pekerjaan atau KJP memberikan manfaat tunjangan tunai dan pelatihan untuk upgrading dan reklining, serta akses informasi pasar tenaga kerja. JKP akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang modal awalnya disediakan oleh pemerintah. Terus yang kedua yaitu cuti haid dan cuti melahirkan tetap ada. Airlangga juga menegaskan hak-hak pekerja tetap dan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja meski tidak dicantumkan, cuti haid dan hamil masih sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terus yang ketiga yaitu banjir investasi dan lapangan kerja. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadila mengatakan 153 investor akan masuk setelah UU Cipta Kerja disahkan. Masuknya rencana investasi tersebut merupakan kabar baik karena mereka akan membuka lapangan kerja baru bagi jutaan orang yang membutuhkan pekerjaan. Bahlil juga menegaskan, prioritas pemerintah adalah tenaga kerja lokal. Tenaga kerja asing hanya dibutuhkan untuk pekerjaan pada level atau jabatan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus. Lalu kemudian ada juga kerugian bagi para buruh jika UU Cipta Kerja ditetapkan. Yang pertama yaitu upah minimum. Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal menilai setidaknya ada 4 persoalan terkait pengaturan upah minimum dalam UU Cipta Kerja. Yang pertama yaitu terdapat pasal yang menyebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Dengan menggunakan kata dapat, berarti UMK dapat diatur atau tidak. Oleh karena itu, KSPI meminta kata dapat untuk dihilangkan. Lalu, yang kedua yaitu kenaikan upah minimum tidak jelas karena didasarkan pada inflasi, pertumbuhan ekonomi dan variabel berindeks tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu pasal baru tersebut menetapkan bahwa dalam kondisi ekonomi dan tenaga kerja tertentu, formula kenaikan upah minimum dapat berubah. Lalu yang keempat yaitu penghapusan upah minimum sektoral. Mereka meminta agar upah minimum sektoral itu masih berlaku. Lalu kerugian yang kedua yaitu outsourcing atau alih daya. Outsourcing masih diperbolehkan dalam UU Cipta Kerja dengan penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan yang akan ditentukan oleh pemerintah. Namun, tidak jelas batasan pekerjaan jenis apa. Mereka meminta agar pasar outsourcing harus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2013. Karena dalam aturan itu, hanya pekerja penunjang yang boleh menggunakan pekerjaan outsourcing. Lalu kerugian yang ketiga yaitu pesangon,
kontrak dan cuti haid dan melahirkan. Soal uang pesangon, Said meminta agar uang ganti rugi 15% itu tidak dihilangkan. Uang pesangon itu bisa di atas 1 kali aturan. Adapun karyawan kontrak yang dianggap bahwa periode kontrak dan masa kontraknya dinilai harus dibatasi. Meski pemerintah bahwa cuti haid dan melahirkan tetap ada, Said mengatakan ketentuan itu perlu diperjelas dengan menyatakan secara tegas bahwa upahnya tetap dibayarkan. Maka dari itu, pihak pemerintah harus menimbang kembali apa dampak dari pengesahan Perpu Cipta Kerja itu. DPR merupakan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu harus mementingkan apa kebaikan dari itu dan harus dipikirkan bagaimana ke depannya bagi masyarakat. Jadi oleh karena itu DPR harus bisa menimbang dan harus bisa mendengarkan apa kata rakyat. Mungkin hanya segitu dari saya, mohon maaf. Mungkin ada banyak kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya katakan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.